Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hal yang janggal terjadi. Penyuap ex-Mensos Juliari hanya dituntut 4 tahun bui dan denda 100 juta rupiah. ICW memberikan respon atas tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU KPK terhadap dua penyuap ex-Menteri Sosial Juliari Batubara, Direktur Utama PT 3 Pilar Agro Utama Ardian Iskandar Madanaja dan juga Hari Sidabuke hanya dituntut 4 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan. Terkait hal itu, ICW mengatakan tuntutan itu sangat rendah dan mencederai hati masyarakat yang terdampak COVID-19, khususnya di Jabodetabek. Sebab bantuan sosial terhadap mereka malah dijadikan ladang korupsi oleh Juliari. Namun, permasalahan utama dari rendahnya tuntutan itu sebenarnya berada pada pengaturan pemberi suap dalam Undang-Undang Tipikor. Sebab regulasi itu hanya memungkinkan pemberi suap dijatuhi pidana maksimal 5 tahun penjara pada pasal 5. Begitu kata peneliti ICW, Kurnia Ramadana dalam keterangannya Selasa 20 April. Kurnia juga menjelaskan dalam keadaan tertentu, misalnya seperti yang dilakukan oleh dua terdakwa, mereka seharusnya bisa jatuhi hukuman maksimal atau setidaknya di atas 10 tahun penjara. Namun di luar problematika regulasi, semestinya tuntutan penuntut umum dapat menjangkau pidana penjara maksimal pada pasal 5 yakni 5 tahun. Selain itu, pengenaan denda juga tidak maksimal. Harusnya dua pelaku suap itu dikenakan tuntutan denda sebesar 250 juta rupiah, bukan hanya 100 juta rupiah. Kurnia juga menuturkan ICW sejak awal memang tidak meyakini KPK akan berpihak pada masyarakat dengan menuntaskan penanganan korupsi bansos ini. Sebab sejak fase penyidikan, ICW sudah menemukan bahwa ada banyak kejanggalan dalam kinerja penindakan KPK. Selanjutnya, dalam beberapa kali, misalnya KPK juga enggan untuk memanggil Herman Heri sebagai saksi, padahal terbukti dari pengakuan salah seorang saksi telah membeberkan informasi bahwa politisi PDIP itu mendapatkan kuota besar dari proyek pengadaan bansos. Selanjutnya, dalam beberapa kali proses penggeledahan, KPK juga gagal menemukan barang bukti. Pada konteks ini, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak internal KPK yang membocorkan informasi atau memperlambat proses penggeledahan. ICW juga melihat penanganan perkara ini semakin diperparah dalam fase penuntutan. Sebagai contoh, JPU KPK tidak memasukkan nama Ihsan Yunus dalam surat dakwaan. Lalu Yogas yang ada pada awalnya disebut sebagai perantara Ihsan Yunus hilang dalam dakwaan. Padahal nama Ihsan Yunus dan juga Yogas secara clear terlihat oleh publik pada forum rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik. Selanjutnya pada forum persidangan, Herman Heri juga tidak kunjung dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, terlepas dari tuntutan dua penyuap Juliari, ICW tidak ingin ada nama yang kembali hilang dalam surat dakwaan seperti Herman Heri dan Ihsan Yunus. Sebab dua nama itu dalam persidangan disebut mendapatkan kuota besar pengadaan bansos di Kemensos. Penting untuk diingat bahwa secara objektif, surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHP adalah menerangkan secara cermat, jelas dan lengkap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Untuk itu menjadi kewajiban bagi penuntut umum untuk menjelaskan detail perkara dalam surat dakwaan, bukan justru malah ikut-ikutan berkomplot dengan menghilangkan nama maupun peran dari pihak-pihak lain. Begitu tutupnya. Memang menjadi sebuah kejanggalan. JPU KPK hanya menuntut Direktur Utama PT 3 Pilar Agro Utama, Ardian dan juga Hari Sidabuke masing-masing hanya 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan. Jaksa KPK menilai Ardian dan Hari terbukti menyuap mantan Mensos Juliari. Ardian menyuap Juliari sebesar 1,95 miliar rupiah, sedangkan Hari senilai 1,28 miliar rupiah. Suap tersebut ditujukan agar perusahaan keduanya ditunjuk sebagai penyedia bansos sembako di Jabodetabek. Perbuatan itu dinilai terbukti melanggar dakwaan pertama, yakni pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, ujar Jaksa KPK Muhammad Nur Aziz saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jaksa juga mengatakan, faktor pemberat tuntutan karena Ardian dan Hari tidak mendukung program pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan korupsi terjadi saat bencana nasional pandemi COVID.
Tim Jaksa Penuntut Umum KPK belum mengabulkan permohonan Justice Kolaborator atau JC yang diajukan terdakwa Haris Dabuke, pihak pemberi suap bansos sembako COVID untuk wilayah Jabodetabek. Saat membacakan surat tuntutan, tim JPU KPK menanggapi permohonan Hari yang mengajukan surat tertanggal 12 April sebagai JC atau saksi pelaku yang bekerja sama. Menurut JPU, pihaknya memperhatikan surat edaran MA nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau JC dan peraturan Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LSPK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama yang pada pokoknya bahwa mensyaratkan seorang pelaku pidana yang akan jadi JC harus memenuhi beberapa persyaratan utama. Dengan menggunakan parameter-parameter itu, disandingkan dengan keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan, penuntut umum berkesimpulan pemberian status Justice Kolaborator belum dapat diberikan dalam perkara akuo. Hari juga dianggap belum memberikan keterangan signifikan terkait dengan peran atau keterlibatan pihak lain atau kesediaan Hari membongkar pelaku tipikor lainnya atau perkara yang lebih besar dalam perkara akuo. Konsistensi Hari juga dianggap sangat dibutuhkan untuk mengungkap peran Juliari, Matius Joko Santoso dan Adi Wayono serta pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara bansos sembako. Namun demikian, apabila di kemudian hari terdakwa dapat memberikan keterangan yang signifikan dalam kejahatan dan juga pelaku lainnya lebih besar, penuntut umum akan mempertimbangkan. Hal yang janggal terjadi. Penyuap ex-Mensos Juliari hanya dituntut 4 tahun buih dan denda 100 juta rupiah. ICW memberikan respon atas tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU KPK terhadap dua penyuap ex-Menteri Sosial Juliari Batubara, Direktur Utama PT 3 Pilar Agro Utama Ardian Iskandar Madanaja, dan juga Hari Sidabuke hanya dituntut 4 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Terkait hal itu, ICW mengatakan tuntutan itu sangat rendah dan mencederai hati masyarakat yang terdampak COVID-19, khususnya di Jabodetabek. Sebab bantuan sosial terhadap mereka malah dijadikan ladang korupsi oleh Juliari. Namun, permasalahan utama dari rendahnya tuntutan itu sebenarnya berada pada pengaturan pemberi suap dalam Undang-Undang Tipikor. Sebab regulasi itu hanya memungkinkan pemberi suap dijatuhi pidana maksimal 5 tahun penjara pada pasal 5. Begitu kata peneliti ICW, Kurnia Ramadana dalam keterangannya Selasa 20 April.